Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Melanjutkan kajian fikih. Alhamdulillah kita masih di pembahasan sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertemuan kita yang terakhir kita sudah selesai dari pembahasan Al-Fatihah. Kemudian juga hukum seputar bacaan amin kita juga sudah selesaikan. Setelah Al-Fatihah kita baca surat yang dari pilihan kita, karena yang menjadi rukun adalah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah kita bebas memilih surat yang dibaca, dan siapa yang membaca seperti yang biasa Nabi baca, maka itu lebih utama, lebih bagus. Kata penulis rahimahullah, belum melanjutkan, "Tsumma yaqra'u suratan." Kemudian dia membaca surat. Tidak ada silang pendapat di ulama madhab bahwa surat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah di 2 rakaat pertama. Apakah memang sholatnya cuma 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat? Dan sunnah ini bagi makmum dan bagi imam serta orang yang sholat sendiri, dengan ketentuan pada sholat jahriyah hanya disunahkan bagi imam, tidak bagi makmum. Artinya selain jahriyah, maksudnya selain maghrib, isya, subuh, itu berlaku umum. Imam, makmum, sholat sendiri dan berjamaah. Sementara sholat jahriyah, yaitu yang dijaharkan padanya bacaan, yaitu ini sholat jahriyah ini sholat di penghujung malam dan di akhir malam. Di awal malam dan di akhir malam. Awal malam 2, maghrib isya. Akhir malam maksudnya subuh. Itu dijaharkan. Sekaligus juga kita menyinggung semua sholat di antara ini, di awal dan di akhir, sunnah juga dijaharkan. Kalau kita sholat witir, sholat lail, termasuk nanti sholat tarawih, itu sunnah dijaharkan. Sunnah dijaharkan. Bagi imam. Bagi makmum tidak. Dan makmum hanya wajib Al-Fatihah. Surat setelahnya tidak wajib. Dan bahkan tidak sunnah. Karena pernah sahabat Nabi SAW, mereka ketika Nabi SAW membaca, mereka juga ikut baca. Semua Al-Fatihah dan selain Al-Fatihah. Itu terjadi di sholat subuh. Setelah sholat subuh, Nabi SAW bertanya kepada mereka, "La'allakum taqra'una khalfa imamik." Sepertinya kalian baca di belakang imam. Dan Nabi mengatakan, siapa yang menyaingi saya ini dalam bacaan sholat? Para sahabat bilang, iya kami baca. Maka kata Nabi kepada mereka, la taf'alu illa bi ummil kitab. Jangan lakukan kecuali ummul kitab. Kecuali Al-Fatihah. Artinya, kalau sholat jahriyah, cukup Al-Fatihah saja yang kita baca. Adapun yang lainnya, kita tidak baca. Sebagai makmum di sholat jahriyah. Adapun sholat sirriyah, maka asal
dibaca. Asalnya dibaca. Kemudian rinciannya, fis subuhi min tiwalil mufassal. Wa fi sa'iris sholawati min aus. Wa fil maghribi min qisarihi. Wa fi sa'iris sholawati min ausatihi. Rincian bacaannya. Pada sholat subuh, sunahnya dari tiwal al-mufassal. Dari surat-surat panjang, tapi dari surat yang mufassal. Perlu kita maklumi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat wajib itu paling sering Nabi baca adalah surat-surat mufassal. Surah mufassal itu yang mana? Yang disebut surah mufassal. Yaitu surat yang banyak pemisahnya. Banyak bismillahirrahmanirrahimnya pemisahnya. Nah, ini dihitung oleh para ulama kita diawali oleh surat Qaf. Diawali oleh surat Qaf. Itu Qaf wal Qur'anil Majid. Sampai surat An-Nas. Itu namanya surat mufassal. Ada juga yang memasukkan, enggak. Maju ke surat juga sebelumnya. Satu surat sebelumnya. Yaitu surat Al-Hujurat. Karena surah Al-Hujurat, disitulah mulai seringnya Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang memasukkan surah Al-Hujurat. Tapi mayoritas hanya memulainya dengan surah Qaf. Ini namanya surah mufassal. Dari Qaf sampai An-Nas. Disebut dengan surat mufassal. Nabi SAW kalau sholat 5 waktu. Selalu surat mufassal. Belum baca. Dan mufassal ini terbagi 3. Ini surah mufassal tadi. Yang dimulai dari Qaf. Sampai An-Nas. Itu terbagi 3. Terbagi 3. Ada namanya tiwal al-mufassal. Surah panjangnya dari surah-surah pendek. Jadi yang panjang dari yang pendek. Kan ini mulai dari Qaf atau Al-Hujurat, surah-surah pendek. Tapi terbagi 3. Ada yang panjang, ada yang pertengahan, ada yang pendek sekali. Jadi dia mufassal ini terbagi 3. Ada yang disebut dengan tiwal al-mufassal. Surah-surah panjang dari yang mufassal. Itu dari Qaf sampai An-Nas. Dan ada Ausat al-mufassal, pertengahan dari al-mufassal. Dan ada yang disebut dengan kisor al-mufassal. Yang paling pendeknya dari mufassal. Itu terbagi 3. Sekarang supaya kita mengetahui ilmunya lebih jauh lagi. Dari mufassal ini 3 tadi itu sudah ada pembagiannya. Yang disebut dengan tiwal al-mufassal. Yang panjang dari mufassal mulai dari Qaf atau yang memasukkan Al-Hujurat berarti mulai dari Al-Hujurat sampai surat Al-Mursalat, yaitu sebelum An-Naba. Sebelum Amma Yatasa'alun itu ada Al-Mursalat. Sampai di situ itu disebut tiwal al-mufassal. Itu yang panjangnya. Hitungannya, itu batasannya. Kemudian ada ausat, pertengahannya. Yang tidak terlalu panjang, tidak juga terlalu pendek. Ini mulai dari An-Naba, Amma Yatasa'alun, sampai Ad-Duha. Itu Wad-Duha. Sampai di situ disebut Ausat, pertengahannya. Pertengahannya. Setelahnya itu, setelah Ad-Duha, surah apa setelah Ad-Duha? Surat Alam Nashrah. Itu disebut Kisor Al-Mufassal. Itu surah-surah pendek dari yang sering atau banyak pemisahnya. Nah, Nabi SAW kalau baca, itu tidak keluar dari itu. Nanti kalau baca Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, itu di sholat malam. Karena sholat berjamaah itu kita perhatikan makmum. Apalagi imam. Nabi SAW berwasiat kepadanya, Man amman nas fal yukhaffif. Siapa yang sholat mengimami manusia,
peringanlah. Fa inna min wara'ahu al-kabir wal marid wal wadal hajah. Kata Nabi SAW, karena kadang di belakangnya ada orang tua. Iya, kita memang imam mungkin masih kuat, tapi makmum di belakang ada orang tua yang kalau panjang sedikit sudah gemetar lututnya. Itu kan harus diperhatikan oleh imam. Ada orang sakit, kadang dia sakit cuman dia ke masjid. Yang tidak bisa lama. Wadal hajah, ada juga orang yang punya kebutuhan. Kadang dia hanya mampir di masjid, itu untuk karena masuk waktu dia masuk sholat dan mau pergi. Kalau kita panjang nanti ada tashwish. Ada pikirannya kemana-mana, gimana ini? Ini. Masalah yang dia mau urus. Ini orang yang mengimami manusia di sholat berjamaah. Adapun sholat malam, silakan. Atau sholat sendiri, silakan. Kata Nabi, fal yutawwil masya'a. Silakan dia perpanjang semaunya. Nabi pernah sholat malam. Belum baca surah Al-Baqarah setelah Al-Fatihah. Al-Baqarah itu kan 25 lembar, 2 juz setengah. Iya. Sahabat yang sholat di belakangnya, dia berharap kayaknya Nabi akan sujud, dia akan ruku di Al-Baqarah di ujung. Ternyata Nabi langsung baca An-Nisa. Loncat Al-Imran tidak baca, langsung An-Nisa. An-Nisa seperti Al-Baqarah lagi panjangnya. Dia katanya, faqad hamamtu bisu. Saya sudah berkeinginan buruk. Artinya antara mau keluar atau ini sahabat. Ternyata dia bilang, saya kira Nabi akan An-Nisa ruku. Tapi ternyata kembali ke Ali Imran. Nah, Ali Imran sama lagi panjangnya dari Al-Baqarah. Baru Nabi ruku. Itu kalau sholat malam. Sholat malam orang ya tidak ada kebutuhan apa-apa. Dia cuma mau bangun sholat. Beda kalau sholat 5 waktu. Nah, ini terkait dengan ini. Makanya di sholat 5 waktu, Nabi tidak keluar dari sholat ayat-ayat atau surat-surat mufassal. Surat mufassal. Dan kata beliau, takunu fis subhi, biasanya beliau baca di sholat subuh. Min tiwalil mufassal. Beliau dalam sholat subuh baca dari tiwal mufassal. Dari yang panjang di surat mufassal. Tadi dari mana tadi? Surat Qaf sampai surat Al-Mursalat sebelum An-Naba. Itu yang beliau baca di sholat subuh. Karena di sholat subuh biasanya beliau baca 60 sampai 100 ayat. Di satu rakaat. Di satu rakaatnya. Beliau baca biasanya 60 sampai 100. Sampai 100. Itu di sholat subuh. Makanya kadang para sahabat sholat bersama Nabi, mulai dari waktu gelap, tidak ada yang saling mengenal, sampai isfiror, sampai terang. Saling kenal di sampingnya. Karena panjang. Jadi kalau 100 di awal, 100 di kedua, berarti 200. Atau 60 di awal, 60 di kedua, berarti 120 ayat. Itu bacaan Nabi kita Muhammad SAW. Iya. Jadi sholat subuh antara itu. Qaf sampai Al-Mursalat. Wafil maghrib min kisorihi. Sementara di sholat maghrib, biasanya Nabi SAW baca dari kisornya. Kisor tadi dari mana? Yang paling pendeknya. Dari Alam Nashrah, apa nama suratnya? Al-Insyirah sampai An-Nas. Itu belum baca di sholat maghrib. Tapi pernah juga yang lain. Bukan berarti ini harus. Enggak, ini sunnahnya. Kalau diganti dengan yang lain boleh. Nabi pernah baca di sholat maghrib surah At-Tur. Padahal itu tiwal. Padahal itu termasuk apa? Tiwal mufassal. Tapi belum baca di maghrib. Belum baca di maghrib. Tapi sunnahnya dari yang pendek kalau maghrib. Dari yang pendek. Kemudian wa fi sa'iris sholawat. Dan pada seluruh sholat, yaitu selain subuh dan maghrib. Itu biasanya Nabi min awsatihi, dari yang pertengahannya. Jadi beliau kalau sholat isya, duhur, asar, itu dari yang pertengahan. Dari yang pertengahan. Dari mana tadi pertengahan? Dari An-Naba sampai
ad-duha. Itulah yang dibaca Nabi SAW. Dan apa yang beliau katakan ini, Masya Allah, inilah memang yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, pernah Mu'ad radhiyallahu ta'ala membaca surat panjang di solat Isya, karena beliau solat Isya dulu bersama Nabi SAW di masjidnya. Setelah itu kembali ke masjidnya, masjid kaumnya, dan beliau solat mengimami kaumnya. Bagi beliau sunnah, bagi jamaah di belakangnya adalah wajib solat Isya. Beliau baca surah panjang. Dan karena panjang, ada yang memisahkan diri, menyelesaikan sendiri solat karena terlalu panjang. Ketika sampai berita itu kepada Nabi SAW, kata Nabi kepada Mu'ad, ya Mu'ad, afattanun ant, salata marrat. Wahai Mu'ad, apa kamu mau menimbulkan fitnah di tengah kaum muslimin? Nabi ulang 3 kali. Falau shallaita bisabbihisma rabbikal a'la. Kalau seandainya kamu solat mengimami mereka di solat Isya dengan sabbihisma rabbikal a'la. Surah apa ini? Mufassal, kisor, tiwal atau ausat? Sabbihisma rabbika. Al-ausat. Karena an-naba sampai ad-duha. Nah, sabbihisma rabbikal a'la kan sebelumnya ad-duha. Dipahami kan? Berarti pertengahan di solat Isya. Ya, wasyamsi wadduhaha wallaili idza yaghshaha. Dan rakaat pertama itu, rakaat kedua setelahnya wasyamsi wadduhaha. Seandainya baca itu yang lebih bagus. Nabi bilang fa innahu yusolli wara'akal kabir wad-dhaif wadul hajah. Sungguh salat di belakangmu ada orang tua, ada orang lemah, ada orang yang punya kebutuhan. Ada orang yang punya kebutuhan. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW, arahan untuk para imam. Arahan untuk para imam yang sholat mengimami manusia. Kemudian, masih ada waktu? Masih? Alhamdulillah. Wa yajharul imamu bil qiraah. Ini masalah mudah, alhamdulillah. Wa yajharul imamu bil qiraah fi subhi wal ulayaini minal maghribi wal isya wa yusirru fima ada dalik. Ini masalah mudah sekali, alhamdulillah, dan ini disepakati oleh para ulama kita karena dalil-dalil itu sangat mutawatir, sangat banyak penukilannya dari Nabi kita Muhammad SAW. Seorang yang menjadi imam menjaharkan bacaan di sholat subuh dan 2 rakaat pertama dari sholat maghrib serta sholat isya. Ini masalah, alhamdulillah, disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, sabata min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafaihi min ba'dihi wa ajma'atil ummah ala dhalik. Hal ini tetap dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para khalifahnya setelahnya, dan sepakat umat, sepakat kaum muslimin bahwa di 3 sholat tadi itu imam menjaharkan subuh, maghrib, isya. Itu tidak ada perselisihan, alhamdulillah. Kemudian berikutnya adalah beliau akan masuk dari pembahasan bacaan ke pembahasan ruku. Masih cukup pembahasan ruku? Bisa? Maksudnya masih bisa lanjut? Bisa? Baik, alhamdulillah. Kata beliau rahimahullah, tsumma yukabbir. Kemudian beliau bertakbir. Allahu Akbar. Bertakbir. Ini yang disebut dengan takbiratul intiqal. Takbir perpindahan dari berdiri ke ruku. Dan para ulama rahimahumullah ta'ala berselisih pendapat hukum takbirat intiqal ini. Sebagian ulama seperti orang-orang Dhahiriyah dan satu riwayat dari orang-orang Hanabilah, dia hukumnya adalah wajib. Artinya kalau ada orang
dari berdiri ruku tidak bertakbir berdosa. Cuman sah solatnya. Beda takbiratul ihram. Takbiratul ihram rukun. Tidak ada solat tanpa takbiratul ihram. Iya. Tapi kalau takbiratul intiqal, sebagian ulama berpendapat wajib. Berdosa kalau ditinggalkan. Berdosa jika ditinggalkan. Mayoritas ulama madhab, termasuk madhabnya Syafi'iyah, hukum takbiratul intiqal sunnah. Karena tidak ada perintah dari Nabi. Satu-satunya takbir yang diperintah dalam sholat, takbir pertama. Ketika Nabi SAW katakan kepada orang yang salah sholatnya, idza kumta ila sholati fa'asbigil wudu. Kalau kamu mau berdiri sholat, wudu sempurna. Tsumastaqbilil qiblah. Setelah itu hadap kiblat. Fakabbir. Dan bertakbirlah. Hanya ini takbir yang diperintahkan. Setelah itu dinukil dari perbuatan Nabi. Misal, perbuatan Nabi hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbir hina yakum, thumma yukabbir hina yarka. Thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa sulbahu minar ruk'ah. Thumma yaqulu wa huwa qa'im rabbana lakal hamd. Ini pembahasannya juga akan datang sebagiannya. Kata Abu Hurairah adalah Nabi SAW apabila beliau berdiri untuk sholat, beliau bertakbir. Ini takbir pertama. Takbir al-ihram. Iya. Thumma yukabbir hina yarka. Kemudian beliau bertakbir ketika ruku. Ini ketika ruku ini tidak ada perintah. Kalau yang pertama ada perintah. Di hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Bukhari Muslim, di yang riwayat yang lain. Ini dalil bagi pendapat mayoritas dan ini insya Allah yang benarnya. Bahwa takbiratul intiqal sunnah. Tidak wajib. Tidak wajib. Dan kalau antum mau keluar, yaitu jamaah sekalian kalau mau keluar dari silang pendapat, lakukan. Hanya saja nanti pentingnya antum tahu hukumnya ini wajib, ini sunnah. Ketika nanti ada yang bertanya sama antum. Masalahnya orang awam semua yang berjenggot ustaz. Iya, semua. Pokoknya yang penting berjenggot, bersorban, ada tongkonya, ustaz. Jika ada nanti antum akan ditanya, ustaz, saya tadi lupa takbir. Apa jawabannya antum? Tanya dulu, takbir apa yang kita lupa? Kalau dia bilang takbiratul ihram, jawabannya tidak ada sholat. Ulang sholatnya. Tapi kalau dia bilang takbir perpindahan dari berdiri ke ruku atau dari sujud nanti bangkit. Kalau itu yang dia bilang, sah sholatnya. Hanya saja kamu tidak dapat pahala sunnah. Itu fungsinya kita tahu itu. Jadi itu bukan masalah ringan, itu masalah bagus kita tahu. Suatu saat orang bertanya, kita bisa menjawabnya. Itu namanya ilmu. Itu namanya ilmu. Daripada hanya sekedar ditahu, kalau kamu ruku takbir. Itu kan bagus, tapi kalau tahu hukumnya, lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Ini hukum takbiratul intiqal. Wayarka dan beliau ruku. Takbir ruku. Takbir ruku. Ruku tidak ada silang pendapat. Dia adalah rukun sholat. Kalau ada orang sholat tidak ruku, tidak sah. Misalnya orang ada yang mau hemat. Dari berdiri dia tidak mampir ruku, tapi langsung ke bawah. Ini hemat yang tidak baik. Tidak ada silang pendapat dalam madhab fikih. Ruku dalam sholat, rukun sholat. Artinya tidak ada sholat tanpa ruku. Semua sholat, kecuali sholat jenazah. Sholat mensolati mayat, itu yang tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya. Tapi selain sholat jenazah, rukun dalam sholat itu adalah rukun. Harus berdasarkan dalil Quran, demikian pula hadits Nabi SAW. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah. Rukulah. Demikian pula Nabi SAW beliau berkata kepada orang yang salah solatnya ketika beliau ajarkan solat. Kata beliau, tsummarka. Kemudian kamu ruku. Kemudian kamu ruku. Dan
wajib, bahkan hal yang rukun, dia tumakninah ketika ruku. Tidak boleh baru saja turun langsung bangkit. Tidak boleh. Harus tumakninah. Tumakninah itu semua persendian sudah di posisi itu, baru dia bangkit. Baru dia bangkit. Itu rukun sholat. Tidak ada sholat tanpa tumakninah dalam ruku. Kata Nabi SAW kepada sahabat yang salah sholatnya itu, Tummarka hatta tatma'inna roki'ah. Kemudian kamu ruku sampai tumakninah. Sampai kamu tumakninah dalam ruku. Ini diajarkan kepada orang yang dia ulang sholatnya 3 kali. Nabi selalu katakan kepadanya, sholat kamu belum sholat. Sudah sholat, lagi datang, sholat kamu belum sholat. Kembali. 3 kali dia lakukan. Setelah itu Nabi ajarkan kepadanya yang membuat sholatnya benar. Di antara yang diajarkan, kamu ruku sampai kamu tumakninah. Ini sangat jelas sekali yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa seorang ketika dia ruku, maka wajib tumakninah. Tidak boleh dia bangkit sampai dia tumakninah. Kemudian masalah terakhir, dan kita akhirkan saja masalah bacaannya dalam ruku, serta nanti bacaannya ketika bangkit dari ruku. Kita akhirkan. Sekarang kita satukan ruku, tumakninah, kemudian bangkit dari ruku, serta tumakninah ketika bangkit. Ini masalah terakhir insyaallah ta'ala di malam hari ini karena masalah mudah. Bangkit dari ruku. Tidak ada silang pendapat. Di kalangan ulama madhab, ulama fikih, dia adalah rukun sholat. Artinya kalau ada orang sholat, dia ruku, tidak bangkit, langsung lanjut sujud. Batal, tidak sah sholatnya. Wajib dia ulang. Wajib dia ulang. Wajib dia ulang kalau tidak bangkit. Iya. Kenapa kita katakan rukun? Karena Nabi SAW berkata kepada orang yang salah sholatnya, Tsummarfa hatta ta'tadila qa'ima. Kemudian kamu bangkit dari ruku sampai kamu tegak berdiri. Tegak berdiri. Bagaimana itu tegak berdiri? Disebutkan dalam hadis yang lain. Kata Nabi SAW, hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Sampai semua persendian itu sudah kembali lagi ke tempatnya. Tadi kan bengkok. Saat kita ruku. Allahu Akbar, ruku bengkok. Kemudian kita bangkit. Sampai kembali lurus. Tidak boleh kalau masih bungkuk begini langsung sujud. Tidak boleh, tidak sah sholat. Harus sampai lurus. Kata Nabi, hatta ta'tadila qa'imah. Sampai berdirinya i'tidal. Lurus. Kecuali memang ada encok di punggungnya kan tidak bisa dipaksa lurus. Itu namanya ada udur. Ada udur. Takbir yang lebih jelas tadi hadis yang kami sebutkan. Itu hadis Abu Humaid As-Sa'idi. Juga datang dalam sahabat yang lain. Nabi SAW sampai semua persendian kembali ke tempatnya. Kembali ke tempatnya. Ini alhamdulillah yang kita ambil di malam hari ini. Adapun bacaan saat ruku, bacaan saat bangkit dari ruku, kita akhirkan di pertemuan akan datang. Alhamdulillah. Kita masuk di sini tanya jawab. Ini ada pertanyaan, bolehkah mengikuti jadwal sholat berdasarkan waktu sholat di HP, di aplikasi HP? Pernah saya mengikuti jadwal tersebut, pas saya sholat, musola dan masjid baru adzan. Iya, baru adzan. Hal tersebut tidak dijadikan standar yang wajib kita ikuti. Tapi dia jadi pendukung. Bukan jadi hal pokok. Karena hal pokok adalah dalam syariat lihat matahari. Misalnya duhur,
Lihat matahari, ketika sudah ada zawal, bayangan sedikit ke arah timur, maka sudah masuk waktu duhur. Waktu asar itu sangat mudah, ketika benda sama dengan bayangannya, sama panjangnya, sudah masuk waktu asar. Maghrib ketika bulatan matahari hilang di atas permukaan laut. Subuh ketika fajar terbit, yaitu adanya cahaya yang menyebar di ufuk timur. Di ufuk timur. Ini waktu dasar. Ini diajarkan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Adapun waktu di HP, waktu sepanjang masa di masjid, itu adalah pendukung. Adalah pendukung, bukan menjadi sandaran. Kenapa? Karena di HP atau yang ditulis di waktu sepanjang masa, yang meletakkannya adalah manusia. Bisa salah, bisa benar. Dan waktu ibadah tidak boleh bersandar kepada hal yang bisa saja salah, bisa saja apa? Benar. Kita bersandar kepada asalnya. Kepada asalnya. Cuman apakah boleh? Boleh. Boleh. Cuman kalau kita ragu, tunggu. Jangan sholat pada saat kita ragu. Pada saat kita ragu. Itu wallahualam. Terkait juga dengan masjid. Tadi yang di HP kalau berbeda. Kalau berbeda kita lihat waktu. Pastikan. Lihat matahari dan itu mudah. Itu sangat mudah bagi setiap orang. Apalagi kita di Indonesia ini. Kita berada ya di posisi malam dan siang itu sama. Malam dan siang itu hampir sama. Walaupun kadang ada sedikit panjang, ada sedikit lebih pendek. Cuma secara umum perbedaannya hanya sedikit. Dan kita matahari berjalan di atas kita. Itu kalau kita wilayah kita ini. Alhamdulillah. Akhirnya maksudnya melihat waktu sholat mudah bagi kita di Indonesia. Mudah bagi kita di Indonesia. Alhamdulillah. Bolehkah bagian video bacaan Al-Quran yang ada makhluk yang bernyawa, misalnya kuda, burung-burung atau yang semisalnya, maksudnya untuk apa hal tersebut? Iya, jangan sampai orang nanti hanya melihat kudanya, tidak lagi mentadaburi Al-Quran. Tidak lagi mentadaburi Al-Quran. Sebaiknya hal tersebut, hal yang seperti itu dihindari. Dan jangan sampai kita dipalingkan dari mentadaburi Al-Quran menjadi mentadaburi kudanya. Burungnya. Iya, jangan. Itu hal-hal yang seperti itu dijauhi. Dijauhi. Bisakah menjamak sholat asar setelah kita sholat jenazah? Menjamak sholat asar setelah sholat jenazah. Iya. Kalau dibilang bisa, ya, dalam hal tersebut menyelisih sunnah. Menyelisih sunnah. Karena Nabi SAW terkait dengan sholat jamak qasar disebut oleh sahabat wa kana la yusabbih bainahuma. Adalah Nabi SAW tidak sholat antara keduanya. Nabi tidak sholat antara keduanya. Ketika di jamak itu tidak sholat antara keduanya. Iya, antara keduanya. Ini kalau ada orang sholat jenazah kemudian dia sholat asar menyelisih sunnah. Itu yang kita katakan di awal. Karena Nabi tidak memisahkan. Tapi kalau ada yang bertanya, sah nggak sholatnya? Sah. Karena beda dibilang sah sama menyelisih apa? Sunnah. Sholatnya sah. Hanya saja tidak sesuai dengan yang disunnahkan. Tidak sesuai dengan yang disunnahkan. Itu wallahualam terkait dengan hal tersebut. Apakah boleh menunda mandi junub di waktu sebelum sholat subuh karena tidak tahan dinginnya? Jadi sudah masuk sholat subuh ya, tapi dia junub dan tidak bisa mandi, tidak tahan dingin. Siapa yang punya pertanyaan? Mengaku tidak apa-apa. Tidak saya apa-apain. Bahkan bisa saja dapat hadiah. Bisa saja. Karena ada hal yang harus saya tanya kepada ini yang bertanya.
Siapa? Tidak ada ya? Ada? Tidak ada, tidak ada. Baik, saya kasih hadiah. Kalau begitu susah ditanyakan. Ya, karena kalau pernyataannya hanya sekedar dingin, itu tidak bisa dibangun hukum di atasnya. Ada hal lain dulu yang saya harus tanya, dia harus jelaskan di pertanyaan. Iya. Tapi karena tidak mengaku, alhamdulillah. Iya. Ada. Kita dapat hadiah, Pak. Tagih nanti. Iya. Atau karena lambat mengaku tidak jadi? Baik, Pak. Jadi, Pak. Karena berani tak mengaku. Tidak tahan dingin. Kalau kita mandi, kita akan sakit. Kan ada orang tidak tahan dingin, tapi tidak ada apa-apa baginya. Apakah kalau kita tidak tahan dingin memang, kan? Tapi setelah kita mandi, kita sakit? Apa? Enggak, pertanyaan saya. Kalau kita mandi ini subuh, kita akan sakit? Tapi beberapa kali tidak. Tidak pernah lagi. Apakah kita tidak bisa masak air? Bisa, wajib mandi. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah wajib hadiah. Nanti kita tagih. Alhamdulillah. Habis. Hanya itu yang dapat hadiah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ada perbedaan pendapat tentang rukun sholat. Mohon sebutkan pendapat yang sahih. Apa itu rukun sholat yang ada perbedaan pendapatnya? Ini lagi, masalah ini. Iya. Siapa yang punya ini? Karena maksudnya apa yang ini yang diperselisihkan? Ayo mengaku. Hah? Dapat hadiah juga? Baiklah, Pak. Jangan kita punya. Onda aja. Baik. Dapat hadiah juga. Karena dia tidak sebutkan rukun apa yang diperselisihkan. Tidak ada yang mengaku? Tidak ada. Ada? Malaki. Baik. Alhamdulillah. Tidak mengaku. Ini ada pertanyaan, apakah termasuk murtad gara-gara mencela atau mengolok-olok jenggot? Iya. Iya. Itu disepakati oleh para ulama rahimahumullah. Dan bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala memasukkan mengolok-olok syariat. Nabi SAW itu termasuk nawakidul Islam. Termasuk pembatal keislaman. Termasuk pembatal keislaman. Ada orang dia olok-olok jenggot. Dia tidak bisa berjenggot, tidak mampu. Mungkin karena pekerjaan itu udurnya. Tapi jangan diolok-olok. Iya. Siapa yang mengolok-olok syariat Allah secara umum, apakah itu sunnah ataupun wajib, maka dia murtad, keluar dari Islam. Ada orang mengolok-olok siwak. Sunnah disiwak. Seorang bersiwak setiap kali mau sholat, setiap mau berwudu, sunnah. Iya, kalau dia olok-olok, maka murtad, keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Itu masuk dalam pembatal keislaman. Alhamdulillah karena waktu sudah habis. Ini mohon maaf, masih ada pertanyaan yang belum bisa dijawab. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.